Pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan seperti pujian kita tadi tentang janji Tuhan. Ya, janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah, ya. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Allah kita tidak pernah ingkar janji. Nah, menarik dalam bagian ini kita melihat tentang seorang raja Yehuda, yaitu Yoram, yang kelakuannya jahat, ya. Dia memperistri anak dari Raja Ahab, Raja Israel. Nah, kita tahu Ahab raja yang jahat, ya. Dan rupanya oleh pengaruh daripada istri daripada Raja Yoram yang adalah anak perempuan dari Ahab, Raja Yoram pun akhirnya melakukan yang jahat. Dan kelakuan jahat ini, ya, mesti harus mengalami mendapatkan hukuman, ya. Tetapi bagaimana kepada generasi berikut, ya. Nah, kita lihat ayat 18. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Supaya kita jangan bingung, ya. Pada masa ini kan kerajaan sudah pecah, sudah terbelah dua. Kerajaan utara yaitu Israel dan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Jadi setelah Raja Salomo, ya, memerintah, di akhir kerajaan Salomo itu, nah, negara itu pecah jadi dua raja, ya, Raja Israel dan Raja Yehuda. Nah, untuk khusus Raja Yehuda, nah, ini harus dari keturunan Daud, ya, karena janji Tuhan, ya. Nah, tapi bagaimana kalau anak atau keturunan daripada Daud ini jahat? Nah, ayat 18, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi, apa yang jahat di mata Tuhan? Kalau hukuman kepada Raja, ya, Yoram ini tidak akan ada keturunan lagi diberikan, karena dihukum mulai Yoram dan anak-anak semua mati, maka tidak akan ada lagi kelanjutan Raja Yehuda. Nah, apa yang membuat Yoram akhirnya masih tetap punya keturunan dan kerajaan itu masih terus berlanjut? Nah, perhatikan di ayat 19. Namun demikian, Tuhan tidak memusnahkan Yehuda. Tuhan tidak memusnahkan Yehuda. Jadi Raja Yoram yang jahat, oleh karena dia juga umat menjadi jahat, ya, mestinya kelakuan yang jahat ini, ya, karena orang-orangnya jahat kan harus dihukum, musnahkan. Tetapi Tuhan katakan, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda. Kenapa? Oleh karena Daud hambanya. Ada apa dengan Daud hambanya? Nah, kita tahu Daud orang yang setia, orang yang taat, ya, cinta akan Tuhan. Bukan berarti tidak pernah berdosa, bukan berarti dia sempurna. Ya, kita tahu sejarahnya bagaimana dia pun jatuh dalam dosa, tetapi ada pertobatan, ada pengakuan dosa, dan Daud cinta akan Tuhan. Daud melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, dia setia. Nah, di samping itu sesuatu hal yang menarik adalah ada perjanjian Tuhan terhadap Daud, ya. Nah, seringkali kita dengar namanya perjanjian Daud. Apa perjanjian Tuhan? Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Jadi kerajaan itu tidak akan terlepas dari keturunan Daud. Nah, apa yang dapat kita terima di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa besarnya pengaruh dari kehidupan Daud kepada anak cucu, ya. Bagaimana janji Tuhan kepada Daud tidak akan terkoyakkan, tidak akan digagalkan hanya oleh karena ada keturunan dari Daud itu yang jahat, ya. Tidak akan disangkali oleh Tuhan janji itu. Nah, artinya dalam hidup kita perlu kita, ya, memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Jangan kita berpikir, ya, bahwa kehidupan kita hanya untuk kita saja.
Tetapi cobalah kita berpikir bagaimana untuk generasi yang berikutnya. Nah, generasi-generasi berikutnya itu ada kaitannya dengan kita. Nah, secara khusus pada saat ini, atau dengan kata lain, nenek moyang kita, kakek. Nah, generasi saya berarti di atas saya, ketika mereka melakukan hal yang baik berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji kepada mereka, kepada kakek nenek, bahwa anak-anak dan cucu-cucu akan diberkati oleh Tuhan, maka ya janji itu tidak akan terlepas. Ya, jadi betapa luar biasanya janji itu, janji Tuhan. Tuhan tidak melihat, oh ini keturunan Daud pada generasinya Yoram. Yoram jahat, udah binasakan saja, musnahkan saja. Tidak. Ya, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda. Nah, kalau melihat kejahatan, kelakuannya yang luar biasa ya, penyembah berhala, ya tidak mau tahu dengan Tuhan, kekerasan, kekejaman, ya mestinya dibunuh ya, dilenyapkan. Tetapi ada janji yang tidak mungkin Allah ingkari. Jadi Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, Daud ya tetap diperhitungkan ya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang melakukan kebenaran, ya walaupun dia pernah jatuh dalam dosa sekali lagi, tidak berarti sempurna. Sama dengan kita ya, kita nggak sempurna, nggak bakalan sempurna ya, tetapi proses menuju kesempurnaan terus terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ada janji Tuhan kepada kita? Jelas ada. Ya, orang yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Kita yang setia kepada Tuhan, generasi pengikutnya, anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita yang setia, maka orang tua saat ini harus benar-benar takut akan Tuhan, supaya generasi berikutnya adalah generasi yang diberkati Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Dan janji itu akan terus. Nah, jadi sebagai orang tua jangan khawatir tentang anak-anak kita kalau kita ya takut akan Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyembah Allah kita. Jangan takut, pegang janji Tuhan ya, pegang janji Tuhan. Generasi demi generasi daripada keturunan Daud tetap terpelihara oleh Tuhan, walaupun fakta beberapa generasi itu melakukan hal yang jahat. Benar, hal yang jahat yang sangat mendukakan hati Tuhan. Tetapi kerajaan itu tidak akan beranjak dari keturunan Daud. Nah, ini sudah janji Tuhan. Jadi nggak mungkin Tuhan mengingkari janjinya. Ya, dikatakan apa? Sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi tidak dimusnahkan karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa Ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dari kehidupan Daud kita belajar adalah ya bagaimana pengaruh dari kehidupannya kepada anak cucu, cicit, dan generasi demi generasi. Jadi kehidupan orang benar, orang yang taat, orang yang setia, orang yang menerima janji Tuhan, maka janji itu berlaku untuk anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya kita hidup ya takut akan Allah, setia kepada Tuhan. Dan mari kita harus berani juga pegang janji Tuhan, dan percayalah, janji-janji Tuhan terdapat dalam firman-Nya ya. Janji tentang pemeliharaannya, janji tentang kesembuhan yang diberikan kepada setiap orang yang datang kepadanya ya, janji bahwa Dia melindungi kita, menjaga kita. Nah, masalahnya kita percaya nggak dengan janji Tuhan? Jadi jangan pernah kita meragukan janji Tuhan. Loh, kalau kita berkata, aku nggak tahu Pak Pendeta janji Tuhan. Loh, kenapa nggak tahu? Kan Dia sudah berjanji. Di mana saya dapat tahu janji Tuhan? Ya dalam firman-Nya. Jadi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, ya jelas kita nggak tahu. Ketika mengalami masalah, kita begitu ketakutan luar biasa. Aduh gimana ini? Aduh susah ini. Aduh lah. Nah, orang yang tahu janji Tuhan, dia akan tenang. Loh, Tuhan sudah berjanji. Ya, jadi seperti saat ini saya sedang berjalan dalam lembah kekelaman, ya seperti dalam pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Aku nggak takut bahaya. Jadi akhirnya kita mengalami ketenangan. Pegang janji Tuhan. Ya, pegang.
Jadi ketika kita berjalan, nggak usah takut. Ada bahaya, nggak usah takut. Tuhan melindungi kita. Ya, persoalan pergumulan hidup yang semakin luar biasa meningkat ini, tantangan-tantangan yang semakin luar biasa, jangan takut. Ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara kita. Amin. Menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Wow. Jadi kerugian besar bagi kita kalau kita tidak tahu janji ini. Kerugian besar bagi kita kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan berjanji memelihara kita, berjanji memberi kekuatan kepada kita, kesehatan, berjanji bahwa Dia berikan kemampuan kepada kita untuk menanggung segala beban pergumulan yang ada. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita membawa beban yang melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan loh. Jadi waktu kita mengalami beban, kita merasa aduh berat sekali, Tuhan ini saya nggak sanggup lagi. Ya, ingat janji Tuhan apa? Itu belum melebihi kekuatanmu. Akhirnya kita tahu, wah terima kasih Tuhan, berarti saya masih kuat. Oke, saya akan hadapi masalah ini. Amin. Oh, saya masih kuat kok. Kenapa? Oh, dari mana kamu tahu kamu kuat? Janji Tuhan. Ya, aku percaya dengan apa perkataan Tuhan. Kemudian kita mulai merasa banyak pergumulan, banyak tantangan, mulai mau stres. Bahkan ada orang-orang yang stres tingkat tinggi, depresi dan bunuh diri. Ada loh. Oh, ada nggak orang Kristen bunuh diri? Ada. Loh, kenapa? Ya, dia tidak pegang janji Tuhan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mendengar suara-suara lain, dan suara lain berkata, sudah, mati sudah, bunuh diri sudah. Wah, habislah kita. Maka ada orang yang bunuh diri. Ya, akhir-akhir ini kan kita melihat banyak anak-anak muda, ya dikatakan ya generasi ya apa ini, stroberi ini ya, bagus, baik, kelihatan tapi rapuh. Nah, ini pengamatan orang-orang ya. Jadi baru menghadapi tantangan pergumulan, ya udah. Oh, solusinya apa? Bunuh diri saja. Nah, beberapa hari yang lalu kita lihat angka-angka bunuh diri mulai meningkat. Nah, bagi kita yang pegang janji Tuhan, percayalah kita akan mengalami kemenangan. Amin. Percayalah, kita mulai lemah. Oh, kita harus jujur. Secara manusia memang kita lemah, ya tak berdaya. Untuk itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. Ya, Tuhan bilang, mari datang kepada Aku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Tuhan tahu kita berbeban berat. Dan Yesus bilang, mari kau yang beban berat, kau yang bergumul, kau yang punya utang, ya kau yang punya sakit penyakit, kau yang sedang menghadapi problem yang luar biasa, yang usahamu mulai bangkrut, ya macam-macam, silakan, apapun itu. Ya, rumah tangga mulai sedikit retak-retak, bahkan sedikit lagi mulai seperti kapal pecah gitu istilahnya. Tidak apa-apa, datang sama Tuhan. Ya, Tuhan, ini hidupku, beri aku kekuatan. Mintalah maka akan diberi, kata Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Jadi kita melihat di sini luar biasa. Kalau melihat kelakuan Yoram yang jahat, mestinya mati saja, nggak usah punya keturunan dia. Kalau melihat kehidupan kita yang jahat, yang seringkali melukai hati Tuhan, yang tidak mau dengar suara Tuhan, ya mestinya kita kan udahlah dilenyapkan saja. Tetapi tidak, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikannya. Jadi waktu kita berdosa, melakukan hal yang jahat, ya Tuhan tidak biarkan kita mati dalam kejahatan kita. Diberi waktu, diberi kesempatan untuk bertobat, dan kalau kita bertobat maka terjadilah pemulihan. Jadi janji Tuhan ya dan amin, bahwa Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Dia sanggup apapun persoalan pergumulan kita, Dia sanggup menolong. Ya, Dia berjanji, Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia tidak pernah menghukum. Ya, kalau kita melihat, oh sepertinya kita dihukum, itu bukan hukuman. Kalaupun ada kejahatan yang kita lakukan atau kelakuan kita yang tidak baik atau dosa, kemudian kita merasa seperti kita dihukum, tidak. Itu namanya disiplin. Dihajar memang, tapi itu bentuk kasih, supaya kita tidak asik terus di dalam dosa-dosa kita itu. Ya, janji
Jangan pernah meragukan kasih Tuhan, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Dia berjanji, dia setia. Tuhan Allah kita tidak pernah ingkar janji. Ya, keturunan Daud terus terpelihara. Walaupun Raja Yoram melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi dia tidak memusnahkan, ya. Allah tidak memusnahkan Yehuda. Ya, kenapa? Karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita terus pegang janji Tuhan. Janjinya ada dalam firman-Nya. Untuk itu, renungkanlah firman Tuhan dan ambillah, ya, firman itu, janji itu untuk kita. Karena kita percaya, kita terima itu dan pegang. Jangan khawatir, ya, bahwa janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan, ya, itu adalah firman itu sendiri, dan firman itu tidak pernah gagal. Ya, janji Tuhan iya dan amin, dan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi firman itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, percayalah kepada Tuhan. Dia berjanji akan menolong, memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Jadi kita yang terpenting adalah datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Datang, minta mujizat yang kita minta kekuatan yang kita minta untuk menghadapi persoalan, minta, jalan Tuhan akan buka. Sekalipun bagi kita sudah tidak ada jalan, Dia sanggup buka jalan. Dia Allah yang luar biasa. Percayalah, ya, kuasanya dahsyat dan pertolongannya tepat pada waktunya. Mari kita naikkan satu pujian, kemudian kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan.